Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Puspitasari Ambas. Saya mahasiswa Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya, yaitu tentang pengawasan dan partisipasi dalam administrasi pembangunan. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu hakikat konsep pengawasan dalam administrasi pembangunan. Pengertian pengawasan menurut Winardi 2000.58, pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak pimpinan dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan. Menurut Sodang Pesiagian 1992, pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Berikut konteks-konteks dalam pengawasan. Yang pertama, pengawasan dalam konteks manajemen. Kedua, pengawasan dalam konteks politis. Ketiga, pengawasan dalam konteks pembangunan. Tiga, jenis-jenis pengawasan. Menurut jenis-jenis pengawasan terbagi menjadi 4 bagian sebagai berikut. Yang pertama, pengawasan per-poard atau umpan di depan, yaitu dilakukan sebelum aktivitas dimulai. Kedua, pengawasan konkuren atau bersamaan, yaitu memfokuskan pada hal yang terjadi dalam proses berjalan. Ketiga, pengawasan feedback atau umpan balik, yaitu terjadi setelah aktivitas selesai dilaksanakan. Bagian D, pengawasan internal dan eksternal, yaitu pengawasan internal memberikan kesempatan untuk memperbaiki sendiri. Menurut Nugraha 2005, dalam birokrasi dan lembaga pengawasan terbagi 4 bagian sebagai berikut. Yang pertama, pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal adalah pengawasan dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan, seperti pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat. Kedua, pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Ketiga, pengawasan aktif dan pasif. Pengawasan aktif atau dekat adalah pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan dan pengawasan ini bersifat melekat. Bagian D, pengawasan formal dan informal. Pengawasan formal dilakukan oleh instansi atau pejabat yang berwenang, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Berikut tujuan pengawasan. Tujuan utama pengawasan adalah memperlancar roda pembangunan serta mengamankan hasil pembangunan. Pengawasan diperlukan bukan karena kurangnya kepercayaan dan bukan pula ditunjukkan mencari-cari kesalahan atau mencari siapa yang salah, tetapi untuk memahami hal-hal yang salah demi perbaikan pada masa yang akan datang. Berikut fungsi pengawasan dalam administrasi pembangunan. Fungsi pengawasan dalam administrasi pembangunan yaitu meningkatkan ketanggungjawab dan keterbukaan sektor publik. Kedua, menekankan langkah-langkah pembenahan atau koreksi jika dalam suatu kegiatan terjadi kesalahan atau perbedaan dari tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Mengenai hakikat pertanggungjawaban administrasi negara. Pertanggungjawaban perbuatan pemerintah muncul akibat adanya dua hal, yaitu kewenangan, hak, dan kewajiban. Kewenangan, hak, dan kewajiban tersebut merupakan perbuatan pemerintah yang harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawabkan pemerintah beberapa pertanggungjawab: hukum, pidana, perdata, dan administrasi negara, etika, disiplin, AUPB, moral, dan politis. Berikut ini akan dijelaskan pengertian pertanggungjawaban tersebut dan pertanggungjawaban di bidang masing-masing. Pengertian pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab yang berarti keadaan wajib menggunakan segala sesuatu jika terdapat suatu hal boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Dalam kamus hukum terdapat dua istilah yang menunjukkan pada pertanggungjawaban, yakni C. Pengawasan dan partisipasi publik. Pertama, hakikat pengawasan dan partisipasi publik. Pengawasan merupakan proses kegiatan monitoring untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan organisasi terlaksanakan seperti yang direncanakan dan kegiatan untuk mengkoreksi dan memperbaiki jika ditemukan adanya penyimpangan yang akan mengganggu pencapaian tujuan. Pengawasan juga merupakan fungsi manajemen yang diperlukan untuk mengevaluasi kinerja organisasi atau unit-unit dalam suatu organisasi untuk menetapkan kemajuan sesuai dengan arah yang dikehendaki. Bagian D, peran kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat. Pertama, hakikat kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan
grup adalah sekelompok manusia yang bersatu atau mengadakan persekutuan karena adanya kepentingan tertentu, baik kepentingan umum atau masyarakat luas maupun kepentingan untuk kelompok tertentu saja. Dua bentuk-bentuk kepentingan kelompok penting ini dapat dibedakan dalam bentuk-bentuk berikut. Pertama, kelompok pentingan asosiasi, yaitu sesuatu yang kelompok penting yang didirikan secara khusus untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan tertentu tetapi masih mencakup beberapa bidang yang masih pendiri dari golongan kepentingan semacam ini sifatnya masih luas, misalnya ormas atau organisasi massa. Bagian E, partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pertama, hakikat partisipasi masyarakat. Partisipasi sebagai civil society merupakan istilah yang telah cukup lama dikenal, tetapi konsep dan pelaksanaannya mulai dibicarakan secara luas sejak tahun 1970-an, ketika beberapa lembaga internasional mempromosikan praktik partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Sejak saat itulah konsep partisipasi telah berkembang dan memiliki pengertian yang beragam. Demikian hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.